Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya? Ya, ada yang terbaru nih. Hotman Paris menemukan bukti baru. Coba kita lihat ya, bagaimana? Apa sih yang ditemukan? Coba langsung kita lihat saja. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memeriksa adalah Eko. Pada saat Eko almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua, Suprianto. Yang ketiga, Eka Sandi. Yang keempat, Jaya alias Kliwon. Yang kelima, Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkasa menurut berkas adalah Nah, dia menemukan yang memperkaos itu adalah mereka-mereka itu. Tapi bro, kalau kita lihat dari beredar berita selama ini bahwa Pak Jogi, Anda mewakili kuasa hukum dari 5 orang terdakwa. Dari kelima terdakwa yang Anda wakili ini, mereka diterapkan selain pasal 340 ada pasal enggak sih? Saya hanya ingin mengkonfirmasi nih. Tidak ada. Tidak ada. Ketika di persidangan Anda tentunya mendampingi ya Pak Jogi ya? Betul. Ada keterangan dari pelaku nggak menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang melakukan Justru mereka para klien kami ini tidak mengenal daripada korban keduanya. nah itu kalian tahu sendiri. Pak Jogi ini adalah yang mendampingi para terdakwa mulai dari di tahun 2016 itu ya. Jadi Pak Jogi dan juga ada 3 lagi pengacara, yaitu Mbak Bu Titin dan juga Bu Wit. Itu 3 pengacara yang mengikuti yang benar-benar ada di dalam persidangan itu. Pak Jogi menyatakan bahwa tidak disangkakan terdakwa itu dengan pasal perkawasan tadi itu ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Ini kerennya di situ. Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Pak Surawan, maaf, yang disampaikan oleh Bang Indra tadi menarik sebenarnya. Ketika pengakuan tidak didapatkan, tapi sementara ada bukti lain. Bukti sperma itu kan sudah sangat kuat, Pak. Itu kan nggak muncul tiba-tiba. Artinya ada yang aktivitas seksual di sana, gitu kan? Apalagi yang nggak bikin polisi nggak yakin untuk menerapkan pasal perkosaan. Nah itu kan. Inilah Pak Surawan ya. Kenapa kok tidak ada pasal itu kan? Tadi kan sudah dijelaskan tadi ya. Bagaimana nih? Nanti kita pelajari berkas apakah di dalam pada saat otopsi itu memang diuji DNA-nya sperma yang ada di tubuh korban atau tidak, sehingga kita bisa menentukan bahwa sperma itu identik dengan DNA si A atau si B. Memang kita kan juga bukan pengakuan semata, kesaksian juga penting. Artinya tidak ada saksi yang menerangkan juga kita kesulitan. Pada saat itu 8 tahun lalu tidak dilakukan pengujian atau tes itu. Nah, maksudnya begitu. Nah, kami belum cek lagi apakah pada saat itu dilakukan uji DNA terhadap sperma yang memang ada di tubuh korban. Kalau memang ada indikasi perkosaan, itu yang belum kami lebih jauh. Pertanyaan saya, ketika visum kan ditemukan adanya otopsi ditemukan ada sperma di situ. Pada saat itu polisi tidak ada terpikir inisiatif untuk mengecek ini punya siapa ini dites pada tahun 2016 itu. Itu nanti kami, karena kita juga baru pelajari kasus ini, belum lama kita pelajari, nanti kita pelajari. Sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka yang belum tertangkap. Oke. Di tahun 2016 itu sudah tahu bahwa di tubuh korban Vina ini di dalamnya ada sperma, tetapi tidak diteruskan, tidak diuji, tidak diperiksa bahwa di dalam itu adalah sperma siapa. Itu yang menjadi pertanyaan bro ya. Jadi kita lanjut dulu. Mengenai tuduhan orang bahwa ini ada kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma. Kalau kita bicara dalam konteks ilmu pengetahuan hukum, ya ada yang disebut dengan cogito ergo sum dubium dedicum. Itu menyangkut masalah keraguan. Saya bisa meragukan nggak? Putusan hakim bisa, karena hakim tidak melihat semua bukti. Seandainya hakim pada saat melihat bukti ini ada sperma, kenapa tidak dikaitkan dengan mereka-mereka yang ditahan? Artinya satu nih poinnya hakim. Ya. Nah, permasalahannya di situ, bro ya. Sebenarnya di tahun 2016 ini sudah
bukti yang dibawa Hotman Paris sudah ada yang temuan baru Hotman Paris itu sudah temuan lama di tahun 2016 sebenarnya bro ya. Dan sayangnya kenapa tidak diuji pada saat itu ya. Dan putusan itu tidak ada pada akhirnya. Putusan di persidangan itu tidak menyertakan pasal-pasal perkosaan itu. Jadi lebih ke 340 yaitu pembunuhan berencana dan juga pasal anak di bawah umur aja begitu ya. Jadi saya rasa temuan Hotman Paris ini ya agak terlambat ya harusnya, karena sebelum temuan Hotman Paris sudah ditemukan beberapa minggu kemarin sudah dibahas masalah ini juga. Kita lanjut dulu ini. Dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Cara kematian yang dialami oleh jenazah ini menyedihkan sekali teman-teman. Cara kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul. Ya. Trauma tumpul, bukan tusuk. Dengan kata lain, ada dua perbedaan simpulannya. Polsek Taluk mengatakan kecelakaan. Hasil kerja Polres Cirebon yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan berkas tuntutan menyimpulkan meninggal akibat pembunuhan. Mereka ada dua berbeda. Kalau kita cek hasil visum, bahkan hasil otopsi, ini lebih sinkron ke hasil kerja Polsek Taluk. Bahwa korban meninggal bukan akibat tusukan, lebih mendekati akibat kemungkinan kecelakaan. Diduga. Nah, itu tadi yang dibacakan oleh Reza itu adalah hasil otopsi yang langsung dari dokter forensik, bro. Jadi itu fakta berkas fakta persidangan juga. Bagaimana teman-teman? Bingung kan ya? Jangankan kalian, saya juga bingung ini, bro. Kasus yang bulat. Tanda trauma tajam itu pada tubuh sebelah mana? Itu kan ya? Kan kalau ibu tadi kan mengatakan samurai di sini dan di sini, di perut, artinya di bagian tubuh bagian depan. Sesuai tuntutan, Pak? Iya, tuntutan. Hasil visum memang menunjukkan ada tanda-tanda trauma tajam. Di mana? Luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Jadi luka tajam itu trauma tajam, bukan tusukan seperti yang disebut gitu. Nah, kembali lagi kalau memang begini simpulannya, indikasi. Ini kan kita bukan proses hukum, indikasi kesesuaian itu ada pada hasil kerja Polsek Taluk dan hasil visum, hasil otopsi rumah sakit Gunung Jati. Tapi terkesan atau terindikasi ada kesenjangan antara hasil otopsi dengan berkas tuntutan yang mengacu pada hasil kerja Polres Cirebon. Nah, di sini bingungnya di sini ya, rancunya jadi tidak sinkronnya di sini ya. Di Polsek Talun ini laka lantas itu bersaksi bahwa itu adalah kecelakaan murni gitu kan ya. Dan di hasil otopsi forensik itu menyebutkan bahwa tadi dibacakan oleh Reza itu adalah akibat benda tumpul. Sementara di Polresta Cirebon itu sudah lain lagi. Sudah itu rancunya di situ, bro ya. Jadi dari tahap-tahap awal saya sudah datanya nggak karu-karuan. Jadi ini yang bingung, dan sampai 8 tahun juga nggak akan kelar, sampai berapa puluh tahun nggak akan kelar, karena dari awal sudah banyak sekali bukan hanya kejanggalan, tapi terkesan tidak ada sinkron. Jadi tidak dari laporan dari satu itu tidak bisa jadi satu begitu, sendiri-sendiri gitu. Itu yang jadi masalah di situ. Jadi kita lanjut dulu ya. Ngomong-ngomong kecelakaan tunggal, Bu. Kecelakaan tunggal kalau di laporan Pak Sudir itu kan dia pasti bikin RP Pak kalau di laporan kecelakaan terjadi kecelakaan. Ini pokok pertanyaannya adalah apa gerangan yang mengakibatkan terjadi perubahan simpulan di tingkat Polresta Cirebon? Makanya saya pangkal masalahnya mungkin di situ ya, di 8 tahun yang lalu. Jadi
ya apa ya, kontradiksi antara laporan dari Polsek ke Polres ke apa Polda itu tidak sinkron atau ini apa ya, bertolak belakang ya. Jadi sendiri-sendiri yang di Laka di Polsek itu mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan, murni kecelakaan. Sementara masuk ke Polresta itu sudah lain lagi, bahwa ini adalah pembunuhan berencana dan sebagainya begitu. Sementara lagi dari hasil autopsi ahli forensik di kedokteran menunjukkan bahwa itu tadi ya, itu adalah bukti yang valid bro sebenarnya ya. Ditemukanlah luka benda tumpul. Itu berarti kan, karena kalau di dakwaan itu korban ini ditusuk dengan senjata ya, dan luka di dada dan juga di perut. Sementara di bukti forensik di kedokteran menyebutkan beda. Pusing kan kalian semuanya? Jangan pusing. Aku juga pusing bro. Kita lanjut dulu ya. Ini saya jamin kalian tambah pusing lagi nih. Coba kita sentuh nih nuraninya pimpinan Polri, ya Pak Kapolri nih, turun ke bawah, Kapolda turun kepada direktur yang tidak tahu menau persoalan dulu, walaupun sekarang dia terlibat sekarang. Ini undang kami kan, dikaji sama-sama, bentuk apa? Tim independen. Mari kita kaji secara ilmiah. Mari kita kaji. Ya, saya juga dosen ya, pengajar. Dan mengerti saya sama-sama begini ya. Bagaimana pembuktian ngerti saya kan ya. Tapi kalau itu dipotong-potong orang jadi korban, terima nggak kira-kira? Terima nggak kira-kira? Terima kan ya? Jadi jangan seolah-olah begini. Kalau sudah ingkrah satu putusan ya, selesai sudah. Lo jalanin aja sampai mati, kan ya? Makanya itulah adanya upaya hukum peninjauan kembali. Makanya, kalau katakanlah tidak, kalau perlu direvisi sampai presiden. Betul. Itu upaya yang. Nah, itu tadi ada ya wacana. Kalau memang tidak bisa langsung aja wacananya itu langsung dibawa aja ke presiden. Kan ruwet buat ini apa ya, kembali ke kepercayaan masyarakat loh bro ya. Kalau masalah ini di 8 tahun ini tidak tuntas, maka saya yakin kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Republik Indonesia akan semakin menurun dan menurun. Ini adalah apa ya, tantangan untuk Polri, tantangan untuk kepolisian Republik Indonesia. Harus tuntas masalah ini. Kalau tidak tuntas, mengambang dan terus molor-molor pada akhirnya hilang, saya yakin kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Republik Indonesia akan semakin menurun. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Begitulah ya. Jadi tadi kembali ke Hotman Paris. Temuan Hotman Paris yang saat ini nih sudah ditemukan di tahun 2016 yang silam, bahwa memang ditemukan di dalam tubuh korban ada sperma, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh polisi ya, tentunya ya, untuk sebenarnya di dalam tubuh korban itu sperma siapa saja. Itu yang jadi, sehingga pada saat putusan tidak sertakan masalah pasal perkausan itu yang jadi masalah situ ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.